Ya, kita juga sebenarnya mau sharing ceritanya Kak Asu sih. Oke. Kita Sharing ceritanya Kak Suntar ya. Kita tanya-tanya dulu nih sama Rati ya. Nih sama kita juga ada Rati. Rati juga tadi hadiri ya acaranya. Oke, mau tahu nih Ti, cerita dong tentang tadi gimana? Jadi tuh kita cuma bertiga ini. Iya. Di sini bertiga di sini. Yang lain sudah kayaknya sudah bubar jalan ya Ti. Udah kecapean. Hebat kalian, udah hebat. Prepar. Ya udah tadi datang kebetulan agak telat. Alhamdulillah agak telat. Terus biasalah ya, namanya juga lagi dari daerah, terus jemput Cinta dulu, ya agak macet, lumayan 1 jam lebih sedikit dari Cibubur. Tapi sampai sana sih seneng ya ngelihat kayaknya orang-orang tuh exciting dengan produk yang luar biasa ini. Mereka mikirnya mungkin pengen tahu gitu loh. Apa sih di belakang gue juga kayaknya orang juga kayak baru datang tapi pengen tahu gitu loh. Pengen tahu apa sih nih produk ini, apa sih celana ini gitu. Kayaknya aku denger selentingan tuh di belakang kayak mereka pada ngobrol gitu kan. Jadi aku jadi oke gitu kan, mereka yang mungkin tidak diperkenalkan langsung dengan upline tapi pengen tahu gitu loh. Terus tadi aku sempat dengerin beberapa speaker dan beberapa testimoni tentang celana ini. Memang kalau kita nggak pakai, kalau kita nggak dengan secara langsung buktiin sendiri gitu loh bahwa celana ini memang bikin sesuatu tuh buat kita lebih baik gitu loh, paling nggak ada perubahan dalam diri kita. Apalagi kalau misalnya kita ada sakit atau kita ada sedikit yang nggak balance di badan, mungkin ini akan lebih kelihatan gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya sehat dan tidak kenapa-napa, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Karena selama ini aku udah coba beberapa kali. Memang pada sekarang ini aku udah jual kurang lebih 1, 2, 3, mau 5 kali ya. Mau 5 apa, ya kurang lebih 5 lah. 5 celana kan, 5 legging itu. Nah, udah beberapa kali ada yang mau coba beli, tapi mungkin kendalanya kalau di Indonesia nggak tahu ya. Dengan harga 3 juta dan kondisi fisiknya sehat, mereka pasti mikir untuk 3 juta itu worth it nggak sih? Karena di sini mungkin memang ada beberapa celana yang harganya ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, tapi menjanjikan hal yang hampir sama gitu kan. Jadi aku agak kesulitan di bagian yang kenapa sih harus mahal gitu loh. Tapi kan mahal itu kan sebenarnya relatif ya. Sebenarnya kalau misalnya mereka tahu gimana dahsyatnya ini legging, ini celana, pasti kan mereka bakalan oke, mahal itu memang ada worth it lah, dengan harga sekian kita bisa mendapatkan keuntungan benefitnya begini gitu kan. Tapi kan memang ya butuh waktu sama butuh jam terbang ya buat meyakinkan mereka untuk bahwa celana ini benar-benar luar biasa. Karena aku juga baru pakai kurang lebih dari tanggal 1 aku pakai, sekarang udah tanggal 18 ya, berarti udah 18 hari aku pakai. Dan memang tadi aku juga udah sharing sama Nisi kok Nisi waktu itu beberapa hari pakai tapi kilogram udah turun gitu. Kalau aku sekarang mungkin kilogram belum turun, tapi memang BAB aku lancar, terus tidur aku enak, bangun juga seger, dan kalau malam tuh lebih cepat kalau dulu kan kayak kalau tidur itu butuh waktu buat kesana kemari. Kalau ini nggak begitu, masuk tempat tidur sebentar langsung tidur gitu loh. Besok pagi bangun seger. Nah, ya mungkin prosesnya ada yang proses cepat, ada yang proses lama, tapi ya aku sih nggak apa-apa. Pokoknya yang penting tetap aja istiqomah buat pakai gitu loh. Apapun itu yang penting kita kan mau sehat, mau keadaan lebih baik ya,
memang harus sabar gitu aja. Iya, pikiran karena aku. memang Tapi kan tergantung tubuh masing-masing, jadi reaksi di badan betul. masing-masing itu lain-lain gitu. Nah, kalau Mm-mm. orang pengen tahu kenapa ini celana ini apa sih teknologi di balik ini, memang kita Mm-mm. selalu ada Zoom atau ini Mm-mm. nih besok nih kita ada live online offline ya. Bisa datang. Nah, di sini tuh akan dijelasin dengan detail tentang celana ini. Besok di Holiday Inn. Jadi kalau mau bisa hubungin kita. Nanti kita akan kasih tahu detailnya untuk besok. Jadi itu tuh dikasih tahu, dijelasin tentang apa sih Aurora ini, apa sih teknologi di balik Aurora ini, gitu. Tadi tuh sebenarnya mau gue rekam ya, karena ada beberapa testimoni yang bagus banget. Cuman kan mungkin nggak tahu kenapa, mungkin ada beberapa mereka ada peraturan yang tidak boleh merekam dan nggak boleh live IG. Sebenarnya kalau live IG sih mungkin nggak ya, cuman testimoni kan biasanya memang harusnya direkam untuk ya buat sharing-sharing gitu. Tapi nggak tahu mungkin kebijakan mereka untuk tidak boleh live atau jadi kita tadi mau ngerekam aja kayaknya ngumpet-ngumpet. Mungkin ada kebijakan sendiri lah dari mereka untuk nggak boleh Karena untuk memang acaranya bukan acara yang memang khusus untuk yang datang aja gitu, bukan untuk terus nggak apa-apa sih Tih. Jadi kalau untuk testimoni kita banyak di Facebook banyak. Terus untuk kalau mau live testimoni mereka masuk ke Zoom kita. Jadi kita biasa invite mereka kayak Zoom party Aurora party gitu. Nah, di situ tuh akan macam-macam testimoni yang akan live yang langsung mereka langsung bisa dengerin gitu. Ya ngelihat dari testimoni mereka tadi kan ada yang back pain, ya bukan back pain apa sih, penyakit yang dia ngerasanya ada sakit yang di 18 titik di tulang belakang gitu loh. Jadi ya dia dengan kesakitan yang sebegitunya aja, insya Allah atas izin Allah bisa sembuh gitu kan, bisa menghilang sakitnya gitu. Ya kita nggak pernah tahu, tapi nggak pernah juga tahu feedbacknya ke badan kita seperti apa gitu kan, apakah cepat kah, ataukah lama kah, ataukah gimana reaksinya gitu loh. Makanya tiap orang kan beda-beda gitu. Jadi seneng aja ngedengerin tadi si testimoni mereka untuk gimana mereka make Aurora seberapa lama. Makanya tadi aku bilang, oh mereka baru mereka make 4 bulan, 3 bulan gitu loh. Terus compare gue, oh iya gue baru make 18 hari. Ya mungkin ya mungkin juga ada sesuatu yang gue udah kayak lu udah bisa tidur dengan cepat, dengan nyaman, itu kan juga ini ya. Gue pikir gini, kalau peredaran darah lancar, kok jadi ngemil gue lancar ya? Peredaran darah gue lancar, gue lebih seger, kenapa gue ngemil lancar? Gue lapar mulu, gue bingung. Katanya Nisi tadi, kok gue kayak bisa menahan ya? Oh mungkin gue belum kali ya, belum waktu dalam tahap itu kali ya. Jadi gue kalau malam jadi lapar, gue bingung deh. Makanya ini lagi minum mulu. Jadi sebenarnya kita lapar, kadang-kadang ini otak kita bilang kita lapar, tapi pada saat kita lapar kita coba minum air putih, kenyang. Itu tuh biasanya gitu. Gitu. Ya udah, sekarang kita lanjut ke mana, Rani? Rani gimana, Rani cerita? Ya. Mau dengar cerita aku, Mbak? Mau dong. Biar yang lain dengar. Rani udah pernah ketemu waktu kolagen sih, Wat? Kapan ya, Wat? Iya, dulu di Midtown. Kita tuh ketemu apa enggak sih? Aku tuh ada. Oh iya, ini live. Ada fotonya. Ada fotonya? Aku bareng-bareng nih. Ada. Masa sih? Ya. Oh, tapi yang pertama ya? Midtown yang pertama ya? Oh, itu aku nggak ngeh lah ya. Nggak begitu ngeh. Iya, aku juga, tapi si Mbak di phone book aku dong. Aku juga nggak juga, makanya tapi kita kayaknya berarti pernah ketemu. Ya mungkin ini jodoh. Mbak, mau dengar yang mana nih ceritanya, tentang apa nih? Tentang hari ini dong. Hari ini sama bisnis ya, pencerahan tentang bisnisnya juga ya. Kalau akhir-akhir ini memang
masih berusaha mempelajari banget tentang bisnisnya aku tuh khususnya. Kalau barangnya sih insya Allah udah ngalamin based on my experience, udah ngerasain manfaatnya ya. Celana udah, terus udah gitu arm sleeve udah 3 hari carpal tunnel syndrome gone 3 hari. Apa tuh? Apa tuh Berbulan-bulan apa? Ini Mbak, aku tuh sejak bulan Ramadan, karena aku kan jualan makanan beku kan, jadi aku tuh karena lagi load penjualannya tinggi, jadinya aku banyak packing sendiri gitu ya, nggak ada yang bantuin pulang kampung. Terus jadi aku tuh packing sendiri karena tangan yang nggak biasa ngangkat berat. Ini jadi nyeri banget, dan itu tuh sampai kehilangan daya untuk tiba-tiba bisa kehilangan daya untuk kayak belokin setir atau gendong kucing gitu, yang tiba-tiba hilang daya gitu, nyeri, nyut-nyutan, dan itu tuh kambuhan tiap hari tuh ada, terus udah gitu kemarin ketemu tuh dari sebelum lebaran ya, dari Ramadan, terus kemarin ketemu Nisi, dia bilang, ih pakai arm sleeve, aku pakai 3 hari, nggak dilepas kecuali wudhu, Masya Allah loh. Terus sampai sekarang itu 3 hari, ini udah hari ke-9, aku nggak pakai lagi, nggak hilang, terus sampai sekarang nggak balik sama nggak kambuh gitu. Masya Allah. Itu Kok kalau nggak di dipakai terapi, lagi? Ya udah kalau gitu gue pinjem deh, nggak pakai lagi. iya, soalnya aku Nisi soalnya. itu punya Oh, dia, Denisi. iya punya dia sih, tapi kan sebenarnya bisa jadi hak milik. Cuman aku mikirnya gini, udah nggak Udah sakit. pinjemin gue dulu. Nah, dan itu ternyata common problem banget buat ibu-ibu yang suka gendong anak, angkat berat, kerjain house chores gitu. Kan sering compare ya, tangannya tuh jadi kayak, ya nyeri lah Mbak, nyeri-nyeri di sini nih, kehilangan daya. Terus sering banget handphone, kita kan sering ngangkat, pokoknya nggak balance lah. Nah itu tuh bikin namanya carpal tunnel syndrome. Aku sih, kebetulan aku nggak periksa ke dokter, tapi semua symptoms ada gitu ya. Jadi aku sebelum mau ke dokter kayaknya ribet gitu ya, terus mau dipijit takut salah, mau dibekam tukang bekamnya lagi full. Akhirnya pakai itu 3 hari kelar, alhamdulillah. Itu arm sampai sleeve. sampai Terus sini nggak sih? terakhir Sampai bahu kemarin, sini nggak sih? hah? Itu sampai bahu Ya sini bisa nggak? sampai bahu, tapi Sampai sini, Tih. itu panjangnya sampai Sampai naik lah tergantung ininya. Tapi Oh. Tih, kan lu di belum carpal punya, belum ada. Celananya aja lu pakai atau kaos kaki disarungin. Itu kaos Tapi kakinya sakitnya gue bukan di sini, di sini. di mana? Oke, Oh, tuh udah celananya taruh di sini. bekas. Taruh di sini celananya dililitin. Dibungkus gitu loh. Si celana itu emang multifungsi loh. Aku waktu belum ada scarf, aku migrain, aku bebat pakai itu, aku lilit gitu. Jadi kan soalnya kan bahannya sama kan. Nah udah tuh ya, si carpal tunnel itu hilang. Aku pakainya cuma sampai sini karena belum menjalar sampai sini, udah mulai bakat-bakat doang. Udah tuh udah kelar. Terus kemarin kaki, nyerang ke kaki karena kecapean nyiapin rumah buat pada datang ke rumah nginep. Terus aku maklum lah ya, belum ada mbak. Terus udah gitu aku sakit banget kaki aku sampai kayak ditutup jarum. Ya udah pakai Aurora Socks. Itu langsung nyaman banget, enak banget. I love lah pokoknya kain itu, Podensi Fiber, love you. Nah, kalau masalah produknya kan aku udah trust ya, karena based on my experience, karena aku ngerasa banyak manfaatnya di nyeri-nyeri yang aku rasain sehari-hari itu. Jadi nggak berlarut. Dan itu udah jadi kayak lifestyle lah ya, kita pakai itu di saat ada gejala apa aku langsung pakai. Nah, masalah jualnya, masalah jualnya juga udah. Jadi temen aku tuh bener-bener belum mikirin bisnisnya banget, karena aku mikirnya aku pengen berbagi manfaat aja itu sama orang-orang di sekeliling aku gitu. Jadi teman-teman yang aku tahu ada keluhan serupa, ada sakit, ada yang sakit cikungunya, jadi nggak pernah recover gitu ya, dia selalu weak gitu. Itu juga aku suruh beli, suruh pakai gitu. Pokoknya teman-teman yang pengen weight loss, karena dia itu ada satu teman aku yang tiba-tiba naik berat badannya, naiknya drastis banget, tiba-tiba jadi gede banget, karena ada asam urat, padahal dia udah berusaha banget. Nah, itu jangan-jangan ada sesuatu ya dalam sistem tubuhnya, entah itu peredaran darah atau metabolisme, kan kita nggak tahu ya. Aku bilang, coba dibantu pakai itu deh, dia udah beli juga gitu. Nah, terus masalah bisnisnya ini, aku masih maju mundur karena takut banget sama yang namanya sistem piramida. Ya kan, pyramid scheme itu aku takut banget gitu loh. Maksudnya, oke lah dikatakan ini enggak, tapi apakah iya? Tapi terus dijelasin juga sama Mbak Nisi gitu, bahwa satu, di sini nggak
ada pihak yang dirugikan gitu ya. Even IPO-nya aja untuk starting business, kita nggak harus beli produk, terus numpuk dan nggak harus jual. Jadi kita perlu modal ya kan. Modalnya kan hanya untuk daftar jadi member doang. Terus itu cuma 200.000 gitu, terus dengan daftar jadi member otomatis kita harga member ya kan, dapat rebate dari purchase kita sendiri gitu. Jadi aku pikir ya itu fair gitu loh ya kan. Terus kalau misalkan kita jualan, kita dapat rebate, terus leader kita ya dia dapat gaji dari perusahaan sebagai komisi kan untuk team building ya. Jadi aku ngerasa itu tadi langsung aku langsung nembak Kak Su tadi RCCA kita kan. Aku bilang, Kak Su, aku mau yakinin tentang satu hal, aku bilang kayak gitu langsung. Tadi aku langsung nanya dia, apa katanya dia gitu ya. Langsung aku tembak tadi, ini halal tak sih? Gitu ya, halal nggak? Aku langsung gitu karena aku benar-benar pengen tahu gitu ya dari dia gitu. Aku nggak mau nggak yakin gitu kan untuk hal yang aku akan jalanin gitu ya. Haram halalnya kayak gimana nih Kak Su katanya gitu. Terus dia bilang ini, coba kamu pikirlah di mana di sini yang nggak kerja keras katanya dia gitu. Di mana di sini yang nggak kerja keras katanya dia gitu. Atasnya kamu bisa tak dia diam-diam aja dapat uang katanya dia gitu. Gak bisa, semua itu kerja keras gitu ya kan. Kamu jual, kamu nggak perlu ini produk katanya dia gitu. Kamu nggak perlu beli produk, nimbun produk gitu ya kan. Itu kan yang bikin banyak orang merugi dan kebelit hutang di skema piramida tuh karena mereka harus modal awalnya tuh kan kayak beli barang kan. Jadi kayak beli paksa kan, dan mereka jadi jualin barangnya itu kan. Nah itu yang bikin banyak orang-orang tuh menjadi rugi, terlepas dari haram atau haram atau halal. Nah, itu adalah hal yang merugikan dan unfair gitu kan. Jadi ini jelas nggak terjadi sih di sini. Terus Kak Su itu dia benar-benar istiharoh secara intensif, istiharoh sampai berkali-kali. Dia cerita ini ya dari segi inilah ya pengalaman spiritualnya dia juga ya. Selain dia menceritakan tentang skema bisnis ini yang fair, dia juga bilang dia itu sholat istikharoh 3 kali sama Kak Mariam ya. Kak Mariam. Terus udah gitu dia nggak dapat pertanda apapun. Dia sholawat 4.444 kali. Dia benar-benar minta petunjuk sama Allah gitu. Kalau misalkan ini baik, maka bukakanlah pintu rezeki untuk dia. Kalau tidak, putus. Karena suaminya juga berencana untuk berhenti kerja untuk menjalankan bisnis ini. Dia 18 tahun jadi agen properti ya, kalau nggak salah Kak Su tadi cerita. Property agent ya kan. Tapi yang dia dapat itu jauh lah, maksudnya yang ini lebih berkah dia rasa. Terus dia nggak dapat pertanda apa, nggak dapat takwil apapun lah. Sampai akhirnya mungkin Abang Nur nih yang harus istikharoh karena dialah yang mau berhenti kerja gitu kan ya. Bang Nur jalanin istikharoh, langsung dibukakan petunjuk, terus ya udah petunjuk kayak mantep aja semuanya, dari mulai berhenti kerja ngejalanin bisnis ini, ya udah terus ya udah dia dapat rezekinya terbuka lebar, maju, dan alhamdulillah banget dia juga bilang ini juga satu ujian, satu godaan buat kita untuk maju kayak dia gitu. Kalau misalkan kita maju itu kan ada istidraj, ada apa gitu loh. Kita kan kalau kita maju itu kan bisa sedekah, bisa bantu orang gitu. Nah ini juga ujian kita untuk takut untuk maju gitu katanya dia gitu. Terus aku langsung mikir lagi ya, iya benar ya. Maksudnya terlepas dari apapun itu keraguan dan juga knowledge yang aku pengen tahu tentang bisnis ini, balik lagi sih kita memang harus meminta petunjuk sama Allah ya gitu. Jadi itu benar-benar kayak ngeyakinin aku. Jadi aku juga punya prinsip yang sama gitu loh. Oke, bisnis ini juga aku ngerasa fair. Terus juga aku ngerasa manfaatnya banyak produknya, dan insya Allah sih sambil jalanin ya sambil minta petunjuk ya terus lah ya, namanya kita manusia mah udah pasti harus minta petunjuk terus kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ini selain bermanfaat, produknya bisnisnya juga bisa bermanfaat juga buat kita yang pengen cari cuan-cuan barokah gitu. Ya. Jadi gimana nih
sebelum, maksudnya tadi kan datang acara ini ya, opening ceremony-nya, grand opening. Terus setelah itu apa sih, ada yang dirasain nggak sih, ada yang perubahan atau kedepannya mau bagaimana gitu loh di BI? Coba Rati. Oke ya. Tadi sih mungkin tadi karena juga pas bisnisnya nggak terlalu banyak dengerin pada saat itu, ngangon cinta kelaparan, jadi mesti turun, asam pengen ngerokok, jadinya kita buru-buru dah tuh ya, dia bilang ayo udah gitu kan. Tapi gue kan udah pernah denger dari Wati ngomong gitu tentang bisnisnya, kurang lebih kan hampir sama. Ya mungkin kedepannya ya apa ya istilahnya, kalau gue sih maunya gue nih harus lebih istiqomah ya pakainya. Jadi gue mau nunjukin sama orang kalau gue bisa berhasil gitu loh pakai celana ini, dan gue berhasil, dan gue mau tunjukin sama orang kalau yuk kalau mau berhasil kayak gue ya lu harus pakai celana gitu. Sebenarnya sih kurang lebih sama kayak Rani ya, jadi pengen berbagi sama orang lain, bahwa pengen ngasih tahu juga sama orang lain yang lebih membutuhkan, ini celana worth it banget loh untuk lo pakai kalau lo mau istilahnya kualitas hidup lebih baik. Ya betul, kurang lebih gitulah pokoknya. Kalau lo mau sehat, kalau lo mau lebih ini kenapa sih jatuh mulu, kalau kualitas lo hidup lo lebih baik ya lo pakai celana inilah istilahnya gitu. Mungkin harga mungkin agak sedikit mahal, cuman ya dengan keuntungan dan benefit yang lo dapat bakalan akan lebih baik gitu, lebih oke gitu loh dengan harga segini daripada lo sakit gitu aja. Paling gue gitu. Atau mungkin nanti ya selama ini kan gue juga belum tahu begitu banyak knowledge-nya, jadi mungkin gue ngomong belum banyak yang apa sih gitu loh kan. Selama ini kan cuman ngobrol by phone apa WA gitu loh, karena kemarin ada yang mau beli tapi kok badannya kok nggak ada yang cocok karena bodinya kekecilan, jadi nggak ada yang sesuai sama ukurannya. XS pun dia nggak cukup karena bener-bener kecil badannya. Terus gue bilang, kata Wati kan dijahit aja. Nah begitu dia bilang dijahit, jangan mahal-mahal kok dijahit ya. Orang gitu kan pasti ada ya kendala-kendala gitu kan, ya udah kalau misalnya emang belum mau ya nggak apa-apa. Nanti kapan gue tanya lagi gitu aja sih kalau gue. Kalau dari segi penjualan itu nanti bakalan di follow up lagi. Terus nomor 2, kalau misalnya gue menemukan kendala bagi diri gue ya harus semangat istiqomah, mudah-mudahan lewat gitu aja. Ini gatel-gatel, mudah-mudahan lewat. Ya. Pakai yang penting sih kita gini loh, kita tuh ngejalanin bisnis ini awalnya karena kita pakai, kita ya kan, kita tahu manfaatnya, jadi kita pengen sharing, ya kan, lurusin niat, tetap niatnya memang pengen sharing, pengen berbagi. Pada saat yang sama pengen nambah penghasilan dengan lewat ini, jadi terus nolongin sesama juga gitu ya kan. Jadi ke situ aja gitu, dan kita tidak ada nggak pengen cerita yang terlalu muluk-muluk ya. Kita ceritain apa yang kita rasain, pengalaman diri sendiri gitu, dalam memakai Aulora, dalam jalanin bisnis. Jadi memang purely itu yang kita jalanin gitu. Jadi kita benar-benar pengen ngajak sama-sama untuk maju gitu loh. Jadi kita nggak mau maju sendiri nih, pengen sama-sama sehat dulu satu baru maju. Jadi nggak bisa maju dulu kalau nggak sehat buat apa? Ya kan pengennya sehat dulu gitu. Terus gimana nih Nisi sama Rani cerita setelah, Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kalau aku sih kayaknya udah yakin ya, karena kita udah jalanin bisnis ini ya Mak ya, insya Allah. Cuman kan ketemu dengan keadaan seperti itu, vibe-nya bikin kita lebih semangat lagi, termotivasi lagi. Terus untuk Rani sendiri, alhamdulillah jadi menemukan kayak pencerahan di segi yang dia agak berpikir ragu-ragu gimananya gitu. Kalau misalnya untuk Rani sendiri, manfaatnya dari barang
udah nggak usah gitu, dia udah terbukti sendiri gitu kan, udah membuktikannya dengan sendiri. Hanya masalah dari segi bisnis, alhamdulillah juga terjawab gitu kan. Langsung Insya ya, Allah. langsung dengan dari Karena apa namanya RCCA kita ya, Kak Su. langsung dari RCCA kita ya. Dan Alhamdulillah. dan yang paling diinget banget sama aku tuh di masalah MLM ini, MLM ini di mana-mana ya itu bukan halal atau haramnya, bukan MLM-nya, tapi kan gimana sistem di dalam MLM-nya itu gitu kan. Dan apa namanya, memang kita shortcut, nggak ada middleman, tapi kita tidak merugikan orang di internasional ini. Barang yang kita share ini untuk membantu orang lain ini benar-benar manfaatnya luar biasa, bukan barang yang ece-ece pokoknya kita jual asal kita mendapatkan uang, kan enggak ya. Kita tuh bukan menjual di sini, pokoknya intinya kita sharing, kita bantu orang, bonusnya itu kita bisa maju bareng dengan kita maju bareng dengan manfaatnya kita rasain sendiri, dan orang-orang sekeliling kita pun ngerasain manfaatnya. Itu aja deh. Alhamdulillah tadi tuh benar-benar ngebangkitin semua semangat, dan siapa yang ragu mulai meyakinkan kayak gitu kan. Alhamdulillah itu. Ya, Gitu. alhamdulillah. Aku aja kepengen banget ke sana kan, tapi ya apa daya tidak sampai. Gimana Rani? Kalau Rani? Iya, insya Allah sih. Ya jadi bener ya, tadi lah udah diterwakili sih gitu loh, udah dapat pencerahan dan lebih mantap aja gitu loh untuk kedepannya ngejalaninnya gitu, jualan terus spreading manfaat, berusaha untuk ngajakin orang juga untuk gabung bisnis ini gitu, kita maju bareng gitu. Aku sih merasa kayak lebih yakin aja sekarang gitu. Bismillah. Jadi sebenarnya kalau masih pengen tahu lebih, karena tadi kan memang lebih fokus ke acara ini ya, grand opening. Besok itu kita lebih fokus ke apa namanya, Auloranya sendiri dan bisnisnya sendiri. Itu besok. Jadi kalau siapa-siapa yang di sana mau langsung aja hubungin kita Rati, Rani atau Nisi, bisa hadir langsung, bisa venue ya di Emporium Fluid ya, Skino Hall. Jadi memang biasanya beda ya. Kalau selama ini kan kita selalu melalui Zoom ya untuk apa namanya, acara Zoom Aulora Party. Kali ini tuh sebenarnya kesempatan besar sebenarnya untuk bisa hadir langsung offline. Itu tuh beda banget rasanya. Karena memang waktu aku aja baru join bisnis ini kan mulai dengan Zoom terus tuh dari Januari sampai baru bulan ini mulai tuh offline. Itu beda banget rasanya, kurang geek gitu ya. Maksudnya kalau offline tuh lebih semangatnya lebih tinggi ya. Terus kita lebih kebakar gitu dengernya. Ya Nis ya. Ya. Berasa ya. Gitu ya udah. Makasih loh Nisi, Rani, Rati hari mau datang ya Nis. Ya. Nggak kirain mau ngomong. Oh enggak. Udah, alhamdulillah. Ya pasti kalian udah capek ya gitu. Maksudnya Jakarta ya Allah, makasih banget dengan macet-macetnya gitu ya mau datang ke acara ini. Aku jealous kalian bisa lihat founder langsung hari ini. Gitu. Itu foundernya dari mana sih? Dari Malaysia ya? Ya, mereka tiganya itu Malaysia, suami istri dengan tantenya. Dari Malaysia. Jadi alhamdulillah udah ini ya. Mudah-mudahan setelah ini untuk kita sama tim kita jadi booming ya di Indonesia. Orang-orang banyak yang lebih tahu tentang apa sih Aulora, apa sih bisnis BI ini. Yang mau tahu lebih silakan hubungan kita langsung, Nisi, Rani atau Rati. Gitu. Jadi udah dulu ya. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam.